Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nabda insyaallah al-majlis al-khamis min durus kitab al-Jurmiyah di ta'lif Syekh Imam Muhammad ibn Abi Jurrum rahimahullahu ta'ala. Sekarang siapa yang jadi qori? Belum, siapa yang belum? Oh, ada semua sepertinya ya. Dari atas lagi coba, dari Irfan. Irfan udah, kan lalu udah ini ya. Luki. Tafadhal Luki, Iqra. Ustaz. Itu baru Ustaz, apa masih yang kemarin Ustaz? Oh iya. Kenapa? Bab af'ala apa yang masih kemarin faslun Ustaz? Nah, saya lupa juga. Ini terakhir tuh kita bab ma'rifati alamatil i'rab atau al-mu'rabat, ini udah dibahas juga ya. Seingat saya sih kayaknya al-mu'rabat itu dibahas. Udah Ustaz. Udah ya? Udah Atau Ustaz. nggak apa lah, sedikit cuma dibaca terus sedikit saya ulang aja. Ini sebelum dimulai coba ada yang masih ingin ditanyakan coba seputar masalah i'rab ini, silakan sebelum kita mulai. Tambahkan lalu diskusi ya sama kalian murojaah. Kalau ada yang belum dipahami dari soal kemarin mungkin bisa kita diskusikan dulu. Cukup dulu. Nggak ada? Oke, nanti kita bisa mulai. Ya, coba Luki Iqra dari faslun al-mu'rabat al-islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harokati. Jangan langsung baik sampai ya. Langsung baik. Gimana nih? Ayo. Ngopi dulu, biar tahu Pak. Ada doanya dulu Ustaz. Biar sering gitu. Nah, ini ya adatnya. Adat baca kita tuh gimana? Karena belum hafal doanya Ustaz. Wah, kan sering dipraktekkan Iya. kita berarti ya. Gimana coba? Basmalah, tahmid, ya kan? Sholawat, terus doa Allahumma ghfir lana wali walidina wali masyayikhina amin. Terus baru berkata qala al-muallifu, qala siapa pengarangnya Ibnu Ajurrum, qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Ya, coba perhatikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yes. Allahumma ghfir lana. Enggak hafal bagian itu Ustaz. Apa? Enggak hafal bagian itu. Coba apa? Apalin? Kan sering dipraktikkan. Allahumma ghfir lana, coba ikutin saya. Allahumma ghfir lana. Allahumma ghfir lana Wali walidina. wali walidina. Wali masyayikhina. Apa sih? Wali masyayikhina. Wali masyayikhina. Amin. Amin. Wali masyayikhina. Nah, terus qala al-muallifu rahimahullah. Qala mu'alifu rahimahullah. Nah, gitu baru baca apa. Jadi itu mesti dibiasakan ya. Udah sering kita ulang-ulang berapa kali majelis. Ya, coba terus langsung. Faslun al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in.
al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa artinya fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un? Oke. Lam yattasil. Ini kita dibahas ya pekan lalu sebentar, teman saya sedikit yang berubah. Apa maksudnya? Maksudnya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un maksudnya apa? Cara bahasa Indonesia deh bisa nggak? Lam yattasil. Terjemahkan dulu bahasa Indonesia. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lam yattasil. Fi'il mudhari yang akhirnya lam yattasil. Apa lam yattasil? Coba call friend. Call friend. Oke, ayo sabar dulu. Hah? Kenapa Ustaz Afan? Call friend. Oh, call friend. Makanya teman coba. Gitu Ustaz. Ya apa coba? Gitu, bantuin Oke, gimana? Suaranya nggak ada lu gitu. Lip sync itu. Lip sync. Nggak masuk kok suaranya. Malah live dia. Ya ada cara yang lain. Call friend. Oke, call friend. Nah, Ucup Ustaz. Hah? Ucup. Nah, coba Ucup tuh. Namanya bagus Yusuf, banyak Ucup. Namanya Yusuf gitu loh. Ucup. Apa? Yusuf atau Yusman? Ya, Yusman. Apaan Ki? Anda nggak tahu. Sama. Gue udah dibahas. Salah nanya tuh. Pekan lalu udah bahas. Mutasil ya Ustaz. Yang mana tuh? Ya apa maksudnya? Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa itu maksudnya? Fi'il mudhari lam yattasil. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang lam yattasil. Yang tidak disambung Ustaz ya? Iya, apa? Maksudnya apa? Nggak disambung apa? Yang disambung akhirnya. Iya. Aduh. Gimana maksudnya itu? Ya, disambung akhirnya gimana? Disambung akhirnya. Oh. Gimana sih? Oh, yang nggak ada ini Ustaz ya? Yang nggak ada domirnya Ustaz? Bukan. Nah, iya, domir apa aja? Ada 3 tuh. Domir apa tuh di sini? Coba. Atau gini, mudahnya coba. Ah, sekarang Yusman udah bantu tuh, udah ngasih clue kan? Cukup Yusman cukup. Sekarang Lucky lanjutin. Dah Yusman cukup. Sekarang Lucky lanjutin apa? Yang nggak bisa mudah ngaldomir. Coba antum kasih contoh untuk satu fiil aja. Serah fiil mudhari ya. Lucky coba. Yaktabu. Yaktabu. Yaktabu astagfirullah. Masrifannya nih. Ayo coba. Nah, sekarang coba yaktabu. Kalau kita praktekkan kepada kalimat ini, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un itu gimana maksudnya? Di akhir. Kan kata tadi Yusman udah ngasih clue tuh, nggak bersambung dengan domir. Udah benar. Nah, sama situ domir apa? Kayak taktubuna gitu Ustaz. Taktubuna. Nah, itu kenapa? Ini saya udah berulang sampaikan sebentar di pelajaran sebelumnya.
Ya coba call friend lagi. Oke, yang lain apa yang lain? Ya, Ustaz. Nah, Dito kan udah muncul. Coba Dito deh, Dito nanti. Coba. Dito bantuin Nuki, Dit. Oh, suaranya error. Ya udah. Siapa Eroki? Tunjuk lagi siapa temannya yang bisa bantu. Rama deh. Nah, coba Rama tuh bantuin. Maksudnya gimana tuh yang labnya tasil di akhir di syai'un? Contohnya apa? Masih di mute, Ram. Sebentar set. Hmm. Ya, itu. Contohnya lupa Ustaz. Kemana? Enggak, gini. Tadi kan Yusuf bilang tidak bersambung dengan domir. Nah, maksudnya gimana? Domir apa? Domir. Nah, apa ya? Ayo, domir apa yuk? Kurang tahu. Lupa Ustaz. Irfan Aziz, coba Irfan. Nah, Ustaz, Gimana coba maksudnya? yang sahihul akhir bukan Ustaz? Hmm? Yang sahihul akhir. Gimana tuh maksudnya saya? Yang Enggak, kalau itu enggak ada. Pakai clue yang dari yang dikasih Yusuf udah benar. Yang domir. Kalau sahih akhir itu kan nanti itu masalah fi'il, beda lagi. Nah, Imam aja masuk akhir teman dia bukan domir. Maksudnya nih dia nggak bersambung dengan domir betul. Ya, kalau kita artikan lam yatas di akhir itu emang nggak bersambung dengan domir. Cuman apa domirnya? oh huwa iya sama antam. Kalau huwa gimana? Yaktubu itu udah huwa. Soalnya kalau Ya betul bisa. Maksudnya gini ya, oke cukup ya. Ya misalnya kayak tadi misalnya yaktubu ya kan. Yaktubu itu baknya itu dia nggak bersambung dengan domir-domir tambahan seperti misalnya kalau tasniah. Tasniah itu apa? Dual. Misalnya mereka berdua menulis. Apa bahasa Arabnya? Oke. Mereka berdua menulis Apa bahasa Arabnya? tak yaktubuna. Berdua. Polanya apa kalau dua? Ani. Kalau berdua, polanya ani. Yaktubani. Oh ya. Nah, yaktuban. Nah, situ kan baknya dia bersambung dengan alif tasniah dan nun tasniah. Tanda rofaknya dengan apa? Tanda rofaknya dengan alif, ya kan? Tanda rofak dengan alif. Nah, itu maksudnya adalah kalau bersambung dengan domir-domir tertentu kayak domir tasniah, domir jamak. Ya, misalnya ada juga nanti kalau misalnya yaktubun tadi misalnya yaktubun, baknya bersambung dengan waw jamak dan nun. Wawnya tanda rofaknya dengan waw. Tanda rofaknya dengan nun ya, sama dengan nun. Tanda rofaknya dengan nun. Nah, itu adalah sambungan dengan domir-domir tertentu, baik domir tasniah ataupun domir jamak seperti itu. Nah, itu maksudnya. Ya, maksudnya yaktubu. Kalau yaktubu, huwa yaktubu berarti memang dia baknya itu tidak bersambung dengan domir tambahan seperti domir tasniah atau domir jamak, ya kan? Atau misal domir ya muannasah, misalnya apa? Kamu perempuan menulis atau bahasa Arabnya lebih. Kamu perempuan menulis. Kamu perempuan menulis tak taktubina. Taktubin. Nah, itu kan baknya bersambung dengan ya dan nun. Nah, di situ ya dan nun itu adalah tambahan yang dia bersambung ya tasil di akhirih syai'un. Syai'un itu apa? Syai'un itu apa? Ya bisa domir tasniah, bisa domir jamak, bisa domir ya muannas. Nah, itu dibahas tuh. Itu dibahas di mana di bab ma'rifati alamati i'rab. Nah, gitu ya. Nah, jangan dilupain terus. Baca lagi terus. Ya, itu sedikit merojah terus. Wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah
wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Wa kharaja an zalika salah satu asya'a jam'ul muannasi as-salimu yunsabu bil kasrah wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah wal fi'lu wal fi'lul mudhari' al mu'tal al akhiri yujzamu bi hazfi akhiri. Ya, terus habisin sampai masalah habis. Ini kita udah bahas kemarin, tapi sedikit ulang-ulang aja. Terus waladzi yu'rabu Waladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in at-tasniyah wa jam'ul muzakkaris salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma at-tasniyah faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa amma jam'ul muzakkaris salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i terus wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i wa ammal af'alul khamsah fayurfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihazfaha hadfiha. bihazfiha. Terus mana? Lucky nggak ada buku emang? Belum ada. Allah beli Lucky, beli yang murah aja, 10.000. Itu kayak punya si Dito tuh, itu murah kan? Itu berapa itu Dito? Harganya tuh. Terus 10.000 tuh ya. Tes. Nah, Cuma 8.000, 9.000 tat. wah murah banget itu. Udah Antum beli pakai beli terjemahan gorengan tat. aja, antum beli gorengan 5.000, iya. Beli buku cuma 9.000 ya. Beli ya Lucky ya. Nah, ya cukup ya. Terus sekarang babul af'al. Oke, ganti kori ya. Nah, Dito aja Dito. Dito tadi udah bagus suara. Babul af'al. Itu masuk baru. Babul af'al. Al af'alu salasah. Madhi wa mudhari wal Maudin. Ada Mau. Maudin. madhin wa mudhari wa amr. Nahnu daraba wa yadribu. Nahwu. Nahwu daraba wa yadribu wadrib fal madhi maf'ul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari makana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' yajma'uha qawluk anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Oke, cukup. Babul af'al. Kita akan bahas masalah fi'il. Al-af'alu salasa. Ya, fi'il itu ada 3. Maudin wa mudhari'un wa amr. Ada madhi, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Contohnya, boroba, yadribu, wadrib. Contohnya, boroba. Boroba ini mewakili bentuk apa? Bentuk madhi. Ya, polanya fa'ala. Ingat, madhi itu bisa yang ada fa'ala, bisa ada yang fa'ula, bisa ada yang fa'ila. Ya, kalau di kebanyakan tasrif, pasti dibahas tuh. Contohnya kalau yang pola fa'ala gimana? Kayak gini, boroba, nasoro, kataba, ya kan, polanya fa'ala. Yang pola fa'ila gimana contohnya? Ada bisa kasih contoh? Polanya fa'ila. Jadi dia tengahnya kasroh. Contohnya apa? Ada yang tahu? Alima, ya'lamu. Ya, karena Irfan ini orang yang pintar, jadi dia ngasihnya alima. Contohnya. Orang yang cerdas jadi alima, ya'lamu. Ya bagus. Apa lagi coba saya alima? Kan kita secara banyak itu cuman taunya fa'ala doang kan. Ada juga pola fa'ila. Apalagi saya alima coba.
Hasiba. Hasiba, yahsabu. Hasiba itu bisa yahsabu, bisa yahsibu. Ya, di surat Al-Humazah 3, yahsabu annama lahu akhladah. Dalam qiraah lainnya bisa yahsibu anna. Bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Nah, contohnya itu ya, ini fa'ilah. Ada juga yang fa'ula, contohnya apa fa'ula? Nah, coba fa'ula apa contohnya? Kalau fa'ula, Hasuna. Zuna. hasuna. Ada lagi, apa lagi? Saya hasuna. Ini biasanya kalau fa'ula itu nanti dia jadi bentuk kata sifat. Kayak hasuna, nanti dia ada sifat hasan. Baik, ya kan? Nah, ada juga yang ada dia yang bentuknya dia fa'ula, dia banyaknya nanti dia menjadi isim sifat. Ya, kita di hasuna hasan. Ada lagi coba. Apalagi coba saya hasuna. Dokhuma. Apa? Dokhuma. Ya Allah. Apa itu kuma? Nggak tahu, Ustaz. Ini baca dari buku. Saudara itu kuma. Apa itu kuma? Coba, yang tahu pasti ya tahu tadi. Apa artinya? Hah? Apa? Dokuma itu artinya gemuk. Ya, berarti pas ya. Anda bukannya pengen mencela, tapi pas memang. Tapi dokuma itu sebenarnya gemuknya itu kepada binatang. Lebih pasnya. Pada binatang. Kalau manusia itu apa? Samin. Ya, orang gemuk itu samin. Terang aja loh, kita sama kok, terang aja. Kita mau samin. Kalau dokuma itu ya lebih mengarah kepada hewan. Jadi misalnya hewan kurban yang gemuk itu namanya misalnya al-ghanamu dokhmun, kambingnya gemuk. Nah, itu biasanya buat bagus dokhum. Apalagi contoh faula kaburo, ya, kaburo, soguro. Atau jadi sifat kabir, sogir. Ganteng apa ganteng? Polanya faula. Jamula, jamil, ya kan? Nah, itu untuk sifat itu asalnya itu dari bentuknya dari pola faula. Yadribu fi'il mudhari' wadrib amr ya. Jadi daraba yadribu wadrib. Nah, kalau orang-orang Kufah ya, mazhab nahwunya Ibnu Ajurrum itu memang mereka tasrifannya madhi mudhari amr. Ya, seperti itu. Tapi dalam mazhab lain mereka itu kalau mentasrif itu enggak gini. Madhi mudhari masdar. Ya, madhi mudhari masdar. Jadi misalnya daraba yadribu dorban. Bentuknya masdar. Nah, kalau yang dipilih Ibnu Ajurrum itu beliau mentasrif itu dengan 3 pola. Madhi mudhari amr. Ya, tapi kalau dalam pendapat lain tasrifnya itu di madhi mudhari masdar. Amr itu nggak perlu disebut kenapa? Karena amr itu adalah hasil dari mudhari. Misalnya kita ingin bikin fi'il amr, itu dia kan bentuknya polanya dari mudhari. Coba perhatikan. Yadribu, yadrib. Yadrib itu bentuknya sama dengan pola mudhari. Ya kan? Kita nggak bilang idrob. Kenapa? Karena pola amr itu berasal dari mudhari, bukan dari madhi. Ya, misalnya pukul lah, ya kan? Idrib. Idrib ini tambah huruf apa? Ada huruf amrnya, yaitu apa? Ada alif yang sebelumnya polanya dari pola fi'il mudhari itu yadrib. Ya, jadi diambil dari pola mudhari, bukan dari pola madhinya. Jadi bukan idrob, tapi yadrib. Kalau misalnya fi'il mudhari'nya kata ketiganya kasroh, daraba yadribu, berarti ya amarnya mesti kasroh, yadrib. Kalau misalnya contohnya kata bayak tubuh uktub, ya karena dia kata ketiganya bomah mesti dengan bomah juga amar seperti itu. Fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada. Madhi itu dia akhirnya selalu fathah. Madhi itu akhirnya selalu fathah. Maka dianggap dia sebagai mabni. Ya, maftuhul akhiri abada.
Kayak misalnya kata kayak tadi kita contohkan kataba, bohuma, hasuna, terus apa lagi? Tadi kaburo, ya kan belakangnya semua fathah semua. Nah, kalau amr dia jazm, selalu jazm. Nah, dia selalu jazm, selalu sukun. Nah, ini sebenarnya ada perincian ya, ada perincian yang mesti diperjelas bahwasanya tidak selalu fathah dan juga tidak selalu jazm untuk madhi dan majzum. Untuk madhi dan amr. Untuk madhi misalnya, tidak semuanya dia maftuh, tidak semuanya dia maftuh. Ya, ini hanya penyebutan keumuman saja. Ya, ini mesti dicatat-catat nih. Fi'il madhi itu punya 3 kondisi. Harokatnya itu punya 3 kondisi. Pertama, dia yubna al-fathi. Madhi, pertama, kondisi akhirnya. Itu dia yubna al-fathi. Kondisi i'rabnya ya. Kondisi akhir, kondisi i'rabnya itu dia yubna al-fathi. Nah, ini yang asalnya seperti itu memang. Jadi madhi itu memang asalnya dia yubna al-fathi. Mabni dalam bentuk fathah. Contohnya apa tadi kayak kata apa? Fa'ala, jalasa, qo'ada, rohuma, karuma, soburo, kaburo. Pokoknya belakangnya fathah. Selalu benar ala fathah. Ya. Yang kedua, dia madhi itu dia benar ala dhammi. Benar ala dhammi. Dia mabni dalam dhammah, dalam bentuk dhammah. Nah, jadi nggak melulu fathah ya, nggak melulu fathah. Ternyata ada cabangnya. Ya, nggak ada cabang. Contohnya apa? Kalau misalnya dia benar ala dhammi ketika fi'il madhi bersambung dengan waw jamak. Wawul jamaah kalau istilahnya wawul jamaah. Jika bersambung dengan wawul jamaah, waw yang menunjukkan sebagai domirnya jamak. Nah, domirnya jamak. Contohnya kataba, menulis. Kalau kita bikin domir jamaknya gimana? Gimana? Kalau domir jamaknya katabu, ya kan? Katabu ada waw. Nah, katabu, nah itu dia nggak bisa dibilang nanti i'rabnya mabni al-fathi, nggak bisa. Tapi dia dibilang apa? Mabni ala ab-dom. Mabni atas dhammah. Karena kan kalau katabu kita lihat katabu ya nggak mungkin katabau, ya kan? Nggak ada tasrifan katabau, ya kan? Tapi katabu, terus fa'alu, ya kan? Dan seterusnya. Nah itu katabu dia mabninya atas dhammah. Karena pengaruh waw juga. Ya. Jadi selama dia bersambung dengan waw jamaah, maka dia nanti mabninya di atas dhammah, bukan di atas fathah. Kata Abu, itu misalnya qala yaqulu. Qala, terus ketika kita mengatakan mereka berkata, gimana bahasa Arabnya? Qalu, ya kan? Nah, qalu itu juga nanti dia mabninya di atas dhammah, bukan di atas fathah. Ya, yang ketiga, madhi itu dia mabni. Madhi itu memang mabni ya. Mabni ini fi'il madhi itu memang mabni. Yang mu'rab itu adalah mudhari. Mudhari itu yang mu'rab. Dan amr juga masuk. Enggak, amr enggak. Mudhari aja yang mu'rab. Yang kalau madhi sama amr dia mabni. Nah, enggak. Berarti yang mau habis. Yang ketiga, madhi itu mabni ya benar ala sukun. Ya benar ala sukun. Ya, kalau tadi jadi pertama tadi apa? Madhi itu ya benar ala fathi. Yang kedua ya benar ala ad-dhammi, ya benar ala dhamm. Yang ketiga ya benar ala sukun. Contohnya apa? Kalau misalnya fi'il mudhari yang yubna ala sukun, kalau dia bersambung dengan tak fa'il. Dengan tak fa'il. Bersambung dengan tak fa'il. Contohnya apa tak fa'il? Tak fa'il itu adalah taknya si ana.
taknya si ana. Dhamir muttasilnya ana. Ana apa dhamir muttasilnya? Tu, ya kan? Setelah saya telah menulis, gimana bahasa Arabnya? Ilhan, gimana bahasa Arab Ilhan? Saya telah menulis, bahasa Arabnya gimana? Ya. Katabtu. Nah, ya, tetap tuh. Ya. Nah, kata betu kan asalnya kan kata lebras anak. Kan kata lebras. Nah, terus ketika dijadikan bentuk fase itu kata betu. Nah, kata betu ini fi'il mudhari mabni 'ala sukun. Karena kata betu bukan dhammah lagi, tapi dia dengan sukun, dengan sukunnya pada huruf ba. Nah, itu namanya mabni 'ala sukun. Atau dia bersambung dengan na, ya, dengan na fa'ilin. Nah, fa'ilin itu nak yang menunjukkan fa'il kami, ya, mutakalim jamak. Contohnya apa? Kalau tadi kata betul, saya telah menulis, ini kata benar. Nah, kata benar, itu dia baknya sukun, terus bersambung dengan nak fa'ilin. Atau bersambung dengan nunul inas. Nunul inas. Nun yang menunjukkan kepada feminin. Ya, atau kepada ya feminin ya bahasa umumnya. Non yang menunjukkan pada makna feminin. Coba misalnya Azhar. Nah, Azhar mana nih? Azhar mukanya mana nih? Hadir Ustaz. Mukamu mana mukamu? Apa kamu lagi ini? Gelap Lagi Ustaz. kamu suka gelap-gelap nih? Ada apa nih? Azhar suka gelap nih. Itu Rafi juga gelap tuh apa apa tuh. Ya coba. Gelap Ustaz. Ya udah apa? Terserah kamu dah. Coba apa tadi contohnya? Misalnya dia perempuan telah menulis. Kata beti Dia perempuan. taktubu. Nah, Taktubi. maaf. Bukan dia, bukan dia perempuan. Tapi mereka perempuan telah menulis apa gimana? Yaktubna. Hah? Yaktubna. Ingat, ini fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Katabtum. Fi'il madhi, ingat, bukan mudhari. Katabtunna Ustaz. Mereka. Dianya mereka. Kalau itu kan kalian. Oh, mereka. Mereka kan orang ketiga. Betul. Katabna. Nah, gitu. Lama amat sampai mikirnya. Azhar lagi mikirin apa antum? Lagi mikirin ini seorang. Ya, jadi kata benar. Ya, itu maksudnya nurul inat. Ya, fa'alna. Ingat, tapi naknya bukan panjang ya, bukan. Beda kalau kata benar, ya, ada alif, itu kan nunnya nun jamak, ya kan. Nah, kalau ini nunnya nun inas yang nggak pakai alif. Nah, jadi 3 kondisi mabni bagi madhi ya. Apa aja coba diulang Ismail? 3 kondisi mabninya fi'il madhi. Apa aja Ismail? Coba ulangi. Wah, mana lag dia. Udah. Coba yang lain. Coba yang belum. Rafli. Rafli coba apa aja? 3 kondisi 3 kondisi mabni pada fi'il madhi. Apa aja tadi coba diulang. Mabni ala fathah, mabni ala dhammah, mabni ala sukun. Coba contohnya apa? Satu. Mabni ala fathah, qalat namlah. Qalat namlatun. Wah, kamu punya bukunya ya? Sudah punya Iya. buku. Ya. Ada buku. Nah, coba bikin contoh lain. Contoh lain apa? Kok Yang kayak begitu polanya. Tapi tinggal lain untuk apa? Coba. Kan itu dari kasih tuh di buku tuh. Coba cari contoh lain apa? qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kola. Jangan kola lagi maksudnya. Ya, jangan kola lagi. Apa? Kan banyak fiil tuh. Makan apa bahasa makan? Makan ini. Ya, Makan. Akala. Iya, oh iya. contohnya. Jadi kita memperkaya diri kamu produknya. Ya, terus yang kedua coba mabni album. Contohnya apa? Tapi jangan dari buku. Contohnya kayak begitu polanya. Pokok sami'na. Nah, itu kan dia apa namanya polanya jamak ya. Coba contoh lain ya, Pak. Yang domahnya itu yang di awalnya Ustaz ya. Kok maksudnya di awal gimana? Bukan. Kolu di wawunya. Wawunya lam. Wawunya oh. Emang wawunya kolu maksudnya wawunya kolu. Bukan wakolu, bukan wawu itu. Jadi kata kolanya jadi kolu, jadi domah gitu ya. Iya, coba contohnya apa? Apa ya? Fiil lain apa? Contohnya. Coba misalnya mereka mereka menolong. Apa bahasa Arab penolong? Nolong apa bahasa Arab? Nolong apa bahasa Arab itu? Nasoro. Nah, sekarang dibikin polanya pakai jamak. Gimana? Mereka menolong. Kalau Nasoro kan dia menolong. Sekarang mereka menolong. Apa itu? Nasoru. Nah, cakep. Gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga contohnya. Yang dia nyebutnya alas sukun. Alas sukun. Fiil lain coba. Fiil lain. Sebenarnya tinggal antum ubah-ubah aja, polanya sama, tinggal cari kata lain. Apa lagi? Membaca deh, membaca apa bahasa membaca? Kata bah. Membaca. Membaca. Yaktu. Kata jadi Yakubu jadi apa? Membaca. 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 Di Quran ada wahyu pertama apa tuh? Ikra. Nah, tapi polanya apa? Pola asalnya apa? Itu kan udah fi'il amr. Qara'a. Sekarang coba dia dibikin di benar alas sukun. Katanya gimana? Tinggal ikutin polanya, kan kamu ada bukunya tuh kan, ada bukunya buku anu ya. Nah polanya kayak begitu. Misal tadi kultu, kulna, sekarang qara'a coba pakai pola itu gimana? Ya. Ikra bismillah. Ikra bismillah gimana? Tadi ya ikra bismillah. Coba mas ikutin polanya. Kalau dia benar alas sukun, fi'il madhinya bersambung dengan fa'il bersama kan. Kedua fa'ilin. Yang ketiga nun inas. Nah, coba salah satunya untuk contohkan. Kalau qara'a bersambung dengan tiga ini gimana? Coba misalnya gini, saya telah membaca, gimana bahasa Arab? Saya telah membaca itu. Saya telah membaca, gimana tasrifannya? Ana korok itu. Nah, korok tuh. Nah, ini maksudnya korok tuh ini dia mabninya apa? Sukun. Kenapa sukun di hamzahnya? Kebayang nggak antum Rafi? Saya nggak Rafi. Tahu kan? Kebayang kan bikin korok tuh gimana? Kebayang nggak?
Korok tuh. Korok tuh itu di tengah-tengahnya Ustaz, apa sih namanya sukunnya? Iya, coba korok tuh gimana tulisannya? Ro, alif hamzah, sukun, tak, dhamma. Korok tuh. Nah, di situ dia yang jadi pembahasan mabninya bukan fathahnya lagi, tapi sukun. Kenapa dia sukun? Karena dia bersambung dengan tak fa'il. Itu apa? Ana. Ananya jadi tuh, ya enggak? Ana kalau jadi bentuk asal jadinya tuh, korok tuh. Kalau misalnya bersambung dengan nun nahnu, korok. Nah, kalau bersambung dengan nun inas, korok. Nah, tapi namanya pendek. Korok nih, korok. Begitu ya. Rafli, gimana Rafli? Kayaknya belum paham ya. Apa yang belum paham Rafli coba? Biar segera dikasih tahu. Ayo Rafli. Gimana Rafli? Paham nggak? Bertanya, jangan malu. Jangan malu. Kalau nanti kamu apa? Kita coba ulang. Rafli, masih itu nggak? Kamu nggak Rafli? Iya Ustaz. Yang Hah? tadi koneksi. Ya gimana? Ya gitu ya. Jadi polanya ini pola-pola tasrifan sebenarnya. Cuman memang dibikin istilah saja. Yang satu dia bersambung dengan ini, bersambung dengan ini. Jadi langsung masukin pola-pola tersebut. Kamu Rafli? Apa yang Iya belum paham? Ustaz, dikit. Apa yang belum paham? Kalau dikit ini sudah belum paham. Apa yang belum paham? Apa? Sampaikan aja. Daripada antum dibiarkan pada ketidaktahuan. Rafli? Apa yang nggak paham? Ya udah, sebelum itu Rafli coba memahami dulu ya. Tapi kalau nggak paham, tanya ya, jangan dibiarkan nggak paham gitu ya. Karena ini tidak amanah saya sebagai pengajar. Kalau ada nggak paham, saya kasih tahu. Jangan sampai ntar saya tinggalkan nanti kalau nggak paham. Saya cukup Rafli. Ya. Jadinya ini Ustaz ya, maksudnya di akhirnya kayak ini kola, terus kalau yang doma itu kolu, kalau yang sukun di tengah-tengahnya wakulna, kalau di Ya. bicaranya. Jadi yang jadi pembahasan itu kan sebenarnya harokat, ya, harokat. Kalau misalnya tadi kola itu karena harokatnya fathah dan dia nggak tersambung dengan bentuk-bentuk lain, jelas dia fathah. Nah, tapi ada kondisi dia mabninya bukan hanya fathah. Misalnya tadi kayak mabni atas dhamma. Qalu. Nah, di situ kan huruf akhirnya waw. Tapi kan ingat, kalau kita i'rab itu yang dilihat tuh apa? Akhir harokat, bukan akhir huruf. Ya, akhir harokat. Misalnya qalu. Ya, misalnya di buku situ di komenti, wa qalu sami'na. Ya. Waw di situ bukan harokat tapi huruf. Ya, waw itu waw jamak, wawul jamak. Nah, yang jadi pembahasan itu kalau kita menentukan mana harokat akhirnya, mana harokat yang menjadi tanda mabniyah, bukan waw, tapi apa? Dhammahnya. Gitu ya, Rafli. Lalu yang ketiga, misalnya yubna ala sukun. Misalnya dia bersambung dengan ta'ul fa'il. Qultu lahum, ma qultu lahum. Kalau sampai nanti ya. Ma qultu lahum. Nah, itu qultu lahum itu yang di pembahasan bukan taknya, qultu. Kenapa? Karena tak itu huruf bukan harokat. Nah, itu bukan diambil dhammah. Qultu kan akhirnya dhammah. Nah, dhammah itu dipakai di pembahasan sebelumnya. Gimana? Jadi kalau dia bersambung dengan waw jamaah. Sementara qultu ini taknya bukan waw jamaah, tapi dia ada ta'ul fa'il. Nah, makanya diambil apa? Sukun pada huruf wa qultu. Kan asalnya kan qala yaqulu qultu. Itu sebenarnya wawnya dibuang. Asalnya itu qultu. Asalnya begitu, qultu. Tapi karena susah jadi dibuang qultu. Itu Rafli. Paham? Yes, Ustaz. Ya. Kalau belum paham, sambil diulang-ulang ya. Ilmu itu mesti dibawa. Baik, kita lanjutkan. Waktu tinggal 10 menit lagi nih. Wal amru majzumun abada. Amr itu dia selalu jazm. Amr itu selalu jazm. Amr juga dia mabni ya. Mabni. Ini juga catat nih.
Ya, kalau yang belum punya kitab Al-Mumti', catat kalau yang punya Mumti' bisa dilihat langsung di halaman 60. Oh, buku saya 60. Nah, kalau amr, dia itu jazm pada 4 kondisi. Pertama, jazmnya apa? Dia yubna ala sukun. Ya, yubna ala sukun. Dia mabni di atas bentuk sukun. Contohnya apa? Kalau baik kata nasara, nasara yang suruh unsur. Unsur itu dia akhirnya karena sukun, maka yubna ala sukun. Yang kedua, amr itu yubna ala hadfi harfil illah. Yubna ala hadfi harfil illah. Dimabnikan dengan menghapus huruf illat. Menghapus huruf illat. Contohnya gimana? Kata da'a yad'u. Da'a yad'u ud'u. Nah, ud'u misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u di situ dia ada yang dibuang huruf illatnya apa? Wow. Ya kan? Karena da'a yad'u. Sangatnya gitu, da'a yad'u terus jadi amar gimana? Ud'u, tapi nggak pakai wow, udah. Jadi dia bisa disukun, udah. Atau misalnya ittaqo yattaqi, ittaqi. Nah, ittaqi tapi dia yang dibuang, ittaqi. Jadi dia yang dibuang. Atau misalnya naha yanha inha. Inhanya tapi dia dibuang alif. Wanha 'anil munkar, wanha 'anil munkar. Nah, itu dia masuk penghapusan huruf illat. Jadi dia dijazmkan dengan menghapus huruf illat. Yang kita udah bahas ya tentang i'rab tuh gitu. Salah satu jazm tuh dia bisa dengan as-sukun atau dengan al-hadf. Hadfnya bisa menghapus huruf illat ya. Atau menghapus harf illat. Menghapus huruf illat. Kalau dia fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu yang dihapus. Kalau dia dalam kondisi amr, itu dalam kondisi jazm. Ya. Karena amr itu selalu jazm. Yang ketiga, amr itu dia yubna ala hadfin nun. Nah, dia juga bisa dihapus nun. Jadi ada yang hadfun nun, ada yang hadfu harfin illah. Kalau hadfu harfin illah itu untuk fi'il mu'tal. Kalau hadfun nun itu untuk fi'il sahih. Contohnya apa? Bahasa makan. Akala ya'kulu. Ya'kulu. Nanti misalnya dia ya'kulun. Ya, ya'kulun. Ya'kulun dalam bentuk jamak atau ta'kulun. Mereka makan atau kalian makan ta'kulun. Nah, kalau jadi fi'il amr, itu nunnya dibuang. Ta'kulu. Misalnya, la ta'kulu. Janganlah kalian makan. La ta'kulu. Bukan la ta'kulun, tapi la ta'kulu. Ini dibuang. Karena dia hadfu nun. Dia adalah fi'il sahih. Atau misalnya makanlah. Gimana bahasa Arabnya? Amrnya kulu. Ya, kulu. Nah, jadi ada beberapa bentuk fi'il amr. Dia nggak harus depan pakai alif ya. Misalkan polanya kan masalah if'al. If'al. Ya kan? Tapi dalam kondisi tertentu, ada fi'il yang dia ketika fi'il amr tidak dengan alif depan. Oke, contohnya ini. Akala ya'kulu kul. Amr dia pakai kul. Bukan ukul. Pakai alif ya. Atau ikul. Tapi dia kul. Langsung dengan huruf ketiga nih. Nah, seperti itu. Tapi itu nggak banyak ya. Umumnya fi'il amr itu pakai alif. Yang keempat, dia mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Tapi ini sedikit di dalam penerapannya. Contohnya ketika fi'il itu bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Nun taukid itu apa? Nun taukid itu nun penegasan. Misalnya ishkarannallaha. Ishkarannallaha. Ishkara. Ushkur. Syakara ushkur. Ushkurannallaha. Ushkur ya. Ushkur. Misalnya kalian bersyukurlah. Tasrifnya gimana? Syakara yashkur. Terus gimana fi'il amr? Ushkur. Nah, kalau kita bilang ushkur doang, itu pasti dia jazmnya dengan sukun. Ya. Tapi kalau misalnya kita pengen menegaskan, kalian mesti benar-benar bersyukur. Gimana bahasa Arabnya?
ditambah nun taukid. Nun taukid itu nun yang memberikan faedah penegasan. Ushkurannallah. Ushkurannallah. Ushkura oleh fathah terus nunnya pakai tasdid terus fat. Ushkuranna. 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 Kalian bersyukurlah kepada dengan sebenar-benar syukur. Maksudnya begitu. Nun taukid yang kita pernah bahas, ada yang fakilah, ada yang khafifah. Kalau yang fakilah itu yang bertasydid. Kalau yang khafifah yang tidak bertasydid. Nah, seperti itu. Terakhir ya bahasan ini fi'il kita habiskan hari ini. Wal mudhari'. Nah, tadi itu fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi dan fi'il amr bebas. Fi'il madhi dan amr ini memang dia mabni, tapi mabninya dirinci. Ya, dia bisa mabni dalam bentuk apa dan bentuk apa seperti itu. Nah, Nah, kita terakhir nih bagian ini, paragraf ini. Wal mudhari'u maka fi awalihi ihda zawajil arba'. Al-jama'uha qawluka anaitu wa huwa maf'ulun abada hatta yakuna alaihi nasibun aw jazm. Dan mudhari' itu dia adalah suatu fi'il yang dia dimasuki di awal-awalnya 4 tambahan huruf. Az-zawaidil arba', tambahan-tambahan huruf yang 4. Yang menjadi ciri bahwa itu adalah ketika kemasukan huruf-huruf tersebut dia adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu fi'il yang dia kemasukan 4 huruf tambahan yang menjadi ciri bahwa itu adalah fi'il mudhari'. Ya jama'uha qauluka, yang dikumpulkan di dalam suatu kalimat apa? Anaitu. Anaitu. Jadi apa? Kalau kemasukan hamzah, kemasukan nun, kemasukan ya, kemasukan ta di awal, ya, di awal. Karena kalau di akhir itu fi'il madhi. Tapi kalau di awal itu adalah ciri fi'il mudhari'. Apa aja? Kemasukan huruf hamzah, nun, ya, ta. Nah, itu maksudnya adalah huruf-huruf tambahan yang menjadi tanda bahwa fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Atau kalau bahasa enaknya anita. Nah, itu anita dan macam-macam. Penting 4 huruf ya. Wa huwa marfu'un abada. Dan asal dari fi'il mudhari' itu marfu'. Ya, asal fi'il mudhari' itu marfu'. Yaktubu, yaktuban, yaktubun. Ya kan? Taktubu, taktuban, yaktubun. Ya kan? Terus nanti dia rofaknya kan bisa macam-macam. Bisa dengan alif, bisa dengan nun, bisa ada bahas juga. Begitu. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, 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 taktubuna, taktubu, naktubu. Nah, itu kan semuanya dia marfu asalnya. Nah, tapi dia bisa berubah kondisinya karena dia fi'il mudhari' itu mu'rab, dia bisa berubah hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazm, sampai dia nanti kemasukan yang nasabkan dia. Nasib itu pemberikan nasab atau jazim, memberikan tanda jazim. Gitu. Atau tadi tok, kayaknya lumayan kayaknya. Berarti ketawa-tawa. Lagi mikirin Tat, ini bukunya saku Tat. Oh iya. Karena saya ngeluarin duit. Oh enggak Tat, yang keluar kitab Tat matang. Mantap ya. Ini Lucky nih kayak bahagia banget. Saya senang dengar Lucky bahagia begini, nggak ngantuk-ngantukan lagi kan, jadi terlihat segar ya. Nah gitu Lucky ya, selalu segar ya, itu kan enak ya. Kalau dikit-dikit langsung tunduk-tunduk begini, selalu khusyuk. Karena juga jadi terharu nggak tuh kalau selalu khusyuk. Sama Tat, Ani juga terharu Tat ngeliat Lucky bahagia Tat. Terharu ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi mudhari itu kalau kemasukan 4 huruf ini dan dia asalnya marfu sampai kemasukan nasib dan jazim. Apa nasib dan jazim? Kita akan bahas di pertemuan kita insyaallah taala dalam perinciannya, karena sebenarnya kita udah bahas nasib jazim di buku Encang kemarin, cuman kita belum bahas rinci. Huruf ini tuh apa sih maknanya? Ya, terus kenapa bisa menasibkan seperti itu di dalam Al-Qur'an? Wallahu a'lam bishawab. Hal istifsarat minkum, ada pertanyaan dari kalian? Kembali. Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz yang apa tadi fi'il madhi yang berarti kalau yang domir yang anti ya anti ya. Kata bas berarti
juga di apa? Mabni dengan sukun, Ustaz. Kalau Hamdi kan kata beti. Afwan. Hiya maksudnya. Oh iya, iya berarti kan kata apa? Iya berarti kata ben, Kata baik. kata benar, kata ben ya. Bukan kalau itu huna. Kata bat, Kata bat. kata bat ya. Kalau kata bat, ya benar ala sukun. Ya benar ala sukun. Sukun. Itu Ya, sama kayak sudah. Ana juga, Ustaz. Ana juga. Sebentar, saya cek dulu. Kalau untuk domir hia, oh iya, dia masuknya ke fatah itu. Kata bat itu masuk. Ya, kenapa? Karena tak yang disitu kan dia tak domir. Ya, tak domir. Jadi dia bukan terhitung sebagai harokat akhir. Ya, jadi yang dihitung adalah tetap fathah. Jadi harokat akhirnya dia benar oleh kata bat, fa'alat, nasarat, murabat, itu semuanya nanti adalah masuknya ke ya benar adalah fathah. Baik, Ustaz. Syukran. Ada lagi? Atau seputar materi yang terkait nahu, nggak harus yang sekarang ini kan kita udah punya gambaran ya, punya gambaran yang untuk memperluas itu nggak masalah. Ya, coba Roman. Waktu yang kemarin saya waktu apa? Waktu murojaah masih agak belum paham set yang ini set yang apa? Irobnya yang maror tuh bifatal azabi itu bifatanya itu kedudukannya sebagai isim majrur set. Majrur. Tulisannya Maror isim tuh majrur gitu. ismun Iya set. majrurun wa alamatun jarrihi al-kasrul zahiratu fi akhirih. Maror tuh bi fata. Bi fata ya itu sebagai majrur ya. Maror Baik tuh set. bi marornya sebenarnya maror tuh bi itu asalnya sebenarnya marrobi. Marrobi itu udah sebagai idiom sebenarnya. Marrobi itu sebenarnya satu kesatuan dia. Marrobi itu artinya lewat. Karena nanti ada marro ala, ada marrobi itu beda. Kalau marrobi plus apa misalnya, nah itu dia kenapa jadi maror itu kan asalnya maror itu kan maroro, Iya. terus dijadikan tasydid untuk mempermudah jadi marro. Asalnya itu dia maroro. Nah ketika dia jadi fi'il madhi jadi maror tuh di kata, di kata itu dia sebagai majrur. Dan di sini fi'ilnya mana? File apa coba? Sama maror tuh. Filenya ana Ustaz. Nah, terus fi'ilnya Eh, marro. Nah, Maro, B-nya itu maronya aja. B-nya itu Maro dia ya. masuknya ke harfu jar dia masuk. Ya, dia sebagai keterangan jadinya. Saya melewati pemuda Al-Azib, bukan Al-Azhar. Apa arti Al-Azib? Antum tuh Al-Azib. Apa tuh Iya arti Ustaz. Al-Azib? Apa arti Al-Azib? Hah? Apa Karena Al-Azib? itu jomblo Ustaz. Tahu kan? Ya, jomblo. Nanti aja, mau jomblo. Iya. Oke, oke ya. Maror tuh bisa Al-Azib. Itu maksudnya. Baik. Allah khair Ustaz. Ada lagi? Oke, cukup ya. Kita sudah pas sangat selesai. Semoga Allah SWT memberkahi apa yang kita pelajari semua. Lalu kalau kita istiqomahan hingga selesai pembelajaran. Masya Allah ya. Sebenarnya saya sudah rindu ya kita bisa bertemu offline gitu. Kita hanya terpisah dengan jarak aja. Kecuali ya memang yang sahibul pesan ya. Jadi, ya kan. Terus ramah. Ini boleh dipesan terus sebagainya. Apalagi Ilhan dipesan nggak tuh? Kayaknya dipesan ya. Latar belakang kayaknya dipesan tuh. Di Iya, Ustaz. ini betul ya. Itu di kamar. Masya Allah, semoga terus berdoa ya kawan-kawan sekalian. Selain mendoakan diri sendiri ya, doakan juga tentunya masalah virus ini ya, semoga terangkat ya. Doa minimal doa di dalam sholat, doa. Terus juga doakan juga negara kita ya. Negara kita ini Masya Allah sekarang itu sedang kacau balau ya. Sedang tidak menentu keadaan. Doakan ya. Seorang penuntut ilmu tuh tidak cuek. Ya, antum belajar oke, ya. Belajar apapun, belajar agama, belajar ini, belajar kuliah, tapi juga jangan cuek, yang apatis dengan keadaan, ya, keadaan sekeliling lingkungan kita. Dan kita juga jadi orang yang mawas gitu. Walaupun kita nggak berkecimpung, cuma kita agar kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Terus doakan semoga Allah sekeliling kemudahan semua. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz.